Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Kausar Store akan memberikan informasi mengenai apa-apa aja buku yang ready di kita sekarang nih. Yang Bapak Ibu tinggal pesan, tinggal kirim. Ya, baik. Yang pertama sangat bagus sekali, sangat baik sekali untuk kita yang mau memperbaiki sholat kita. Yang pertama ini Tafsir Sholat. Ini buku dari Ustadz Aminur Bait, Masya Allah tabarakallah, bagus sekali jemaah sekalian. Buku ini merangkum semua hikmah-hikmah dari tiap gerakan sholat yang para ulama terdahulu sudah tuliskan. Dirangkum di sini, ya. Kata ulama A, ulama B, ulama C di sini. Apa sih makna takbiratul ihram? Apa sih makna kita sedekap di dada? Apa sih maknanya kita ruku? Apa maknanya kita sujud? Apa makna dari bacaan kita? Apa hikmahnya kita begini, kita begitu? Ini di sini insya Allah jemaah sekalian sangat bagus sekali. Dan buku ini bukan buku filsafat, bukan seperti orang yang ketika kamu sujud kamu merasa A, B, C, enggak. Disertai dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Maka insya Allah buku ini aman untuk dibaca karena semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada juga di YouTube pembahasannya jemaah sekalian dari Ustadz Ami dan Ustadz Syafiq Riza Basalama. Tinggal dilihat ya, ketik aja di YouTube Tafsir Sholat Ustadz Ami. Insya Allah sudah keluar ya. Ini buku yang pertama, sangat baik sekali. Dan buku berikutnya ini juga istilahnya pendamping dari buku Tafsir Sholat adalah 221 kesalahan sholat beserta koreksinya. Ini kesalahan-kesalahan kecil ya, tapi juga berakibat fatal karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya. Kita jemaah sekalian sebagai orang muslim yang tahu pentingnya sholat ya, yang tahu nanti di hari kiamat pertama amalan dihisab adalah sholat, kita harus koreksi sholat kita. Dan kalau ada yang salah diubah, lapang dada ya. Makanya mas kalian, ini buku sangat baik sekali. Tadi ada tafsir sholat dan juga 221 kesalahan dalam sholat beserta koreksinya. Ya, insya Allah ini sangat merubah tata cara sholat kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan kita membaca buku ini dapat ilmunya, kemudian sholat kita bisa jauh lebih khusyuk dan lebih sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sering pertanyaan masuk kepada saya, Bang Kevin, saya lagi haid, boleh nggak baca Quran? Boleh nggak baca Quran di HP? Boleh nggak baca Quran terjemahan? Boleh nggak baca tafsirnya? Saya habis ngelahirin, boleh nggak zikir pagi, zikir petang? Ini di sini insya Allah terjawab semua sekalian. Amalan muslimah di masa haid dan nifas sangat bagus sekali, sangat baik sekali dimiliki oleh muslimah di masa-masa haid dan nifas agar tahu amalan apa saja yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan selama masa haid dan nifas. Berikutnya masih terkait dengan rukun Islam. Ini zakat. Banyak orang berpendapat kalau udah banyak sedekah nggak usah lagi zakat. Enggak, beda. Zakat ini rukun Islam. Zakat ini rukun Islam. Ya, maka kita harus ngerti proporsinya seperti apa. Ya, sedekah baik. Kata Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Ya, maka zakat ini rukun Islam. Ya, jangan sampai kita salah. Udah banyak sedekah tapi akhirnya nggak bisa bayar zakat. Tetap kita sisihkan harta kita untuk cita-cita kita bisa bayar zakat, mas kalian. Nah, zakat ini cuman cara ngitungnya gimana? Kapan saya mesti bayar? Ya, kadang banyak orang nggak paham. Ya, insya Allah di buku ini terjawab semuanya dari mulai zakat emas, zakat harta, zakat barang dagangan, zakat ternak, zakat pertanian. Di sini insya Allah semua dibahas tuntas secara singkat dan ini termasuk buku saku, buku yang ringkas. Bapak Ibu nggak usah khawatir tebal-tebal bacanya. Ini buku yang sangat singkat, bisa dikantongin, mudah dibawa kemana-mana. Dan kalau bisa dihadiahkan ke teman-teman yang belum mengerti masalah zakat, kita bisa berharap pahala dari Allah SWT mengenai masalah zakat. Baik, kemudian bagi para pedagang, sekarang di masa pandemi ini banyak pedagang-pedagang dadakan, termasuk saya ya, pedagang-pedagang dadakan. Dan sebagian dari mereka, mungkin saya juga, belum mengerti secara keseluruhan hukum jual beli. Maka ini buku yang sangat tepat. Ini buku saku merangkum semua hukum jual beli offline atau online. Ada masalah DP, ada masalah kredit, ada masalah riba, ada masalah gharar di sini ya. Dan kalau dengar riba jangan dulu ketakutan. Ya, wah dikit-dikit riba, dikit-dikit. Enggak, ini dibaca dulu ilmunya di sini ya. Kalau kita udah paham ini, insya Allah kita tenang jualannya ya, dan kita nyaman makan hartanya karena kita yakin itu harta yang halal.
ya, mengenai masalah dropship boleh nggak sih, reseller gimana caranya. Nah ini di sini insya Allah jemaah sekalian terjawab semuanya insya Allah taala ya. Kemudian ini panduan bagi orang tua baru, bagi orang tua baru yang mau akikah. Kadangkala akikahnya nanti dulu deh, ntar aja deh. Akikah itu adalah penggadaian dari jiwa anak kita. Baca di sini deh, pokoknya ilmunya jelas sekali, insya Allah jemaah sekalian. Tata caranya, harus nggak sih Bang Kevin kalau akikah itu ngundang orang, kemudian bayinya dikelilingin, digunting-guntingin rambutnya sama semua orang? Saya bilang nggak usah, bahaya. Yang guntingin itu kalau bisa bapaknya aja, dicukur pakai pisau cukur yang agak mahal sedikit, nggak apa-apa buat anak kita jemaah sekalian. Kemudian rambutnya diapain, dibuang atau rambutnya ditimbang, kemudian dikonversi ke berapa gram hasilnya, dikonversi ke harga perak, kita sudah sedekahkan dengan harga itu. Gimana Pak Kevin kecepatan ngomongnya? Nah di sini ada insyaallah ya, panduan praktis masalah akikah. Kemudian mas kalian ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, kitanya mati, yang ngurus siapa? Itulah fungsinya anak laki-laki. Harusnya setiap anak laki-laki harus paham bagaimana cara memandikan bapaknya, cara mengkafani bapaknya, cara menyolatkan dan menguburkan bapaknya. Harus ini anak laki-laki harus paham. Kalau itu ibunya maka bimbing anak perempuannya, bimbing saudara perempuannya agar bisa dimandikan, dikafani ya, dikuburkan. Kalau dikuburkan anak laki-lakinya boleh ya, tapi kalau memandikan dan mengkafani ini harus sama-sama perempuan. Maka ini harus ilmunya, ini sebenarnya ilmu fardhu ain lah harusnya ini ya. Harus kita semua masing-masing individu ngerti tata cara mengurus jenazah sesuai Quran dan Sunnah ya. Bang Kevin memang kalau nggak dibuka tali pocongnya jadi pocong, itu khurafat, nggak boleh percaya, nggak boleh dipercaya ya. Kemudian tata cara nguburnya gimana sih, dari samping atau dari bawah, lubangnya begini segala macam. Di sini insya Allah dibahas lengkap tata cara panduan praktis pengurusan jenazah. Buku saku, buku kecil, gampang dibawa kemana-mana dan bisa dihadiahkan ke orang lain karena harganya sangat terjangkau. Harga gorengan insya Allah ya. Mak Kevin berapa harganya tuh tadi semua bukunya? Nanti insya Allah saya taruh link di bawah sini. Bapak Ibu bisa melihat harganya dan daftar-daftar bukunya apa aja insya Allah. Berikutnya, terapi ruqyah. Wah Bang Kevin, saya sih kayaknya nggak kesurupan jin nih, nggak kesurupan setan, nggak usah diruqyah. Nggak, ruqyah ini untuk segala penyakit zahir dan batin ya, penyakit kesemutan, penyakit digigit ular, penyakit digigit hewan berbisa, pakai ruqyah ya. Ruqyahnya ruqyah syar'i. Mohon maaf, bukan seperti ruqyah terawang-terawang Ustadz di TV-TV kadang-kadang ya, entah siapa namanya, Danu ke segala macam, subhanallah. Di terawang-terawang, oh kamu punya salah sama suami. Terawang-terawang, oh kamu di lehernya sakit nih, oh kamu punya salah sama orang tua kamu. Dari mana? Dari mana itu diagnosanya, dari mana? Subhanallah ya, gampang memvonis. Ini insya Allah terapi ruqyah ya, sesuai Al-Quran dan Sunnah jemaah sekalian, sangat membantu kita dalam pengobatan mandiri. Yang terakhir, ad-dinu nasihah. Agama itu intinya adalah nasihat ya. Dan Allah juga berfirman, demi masa wal asr innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat, dan orang beramal saleh ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Ini 50 nasihat bagi orang yang suka meninggalkan sholat. Boleh kita baca sendiri, boleh kita hadiahkan kepada saudara kita yang masih kadang malas masalah sholat, dan ini buku sangat baik sekali ya. Kalau mau dikasih ke orang, saran saya dibungkus yang rapi. Jangan kasih lihat judul ini, orang bisa sensi. Dibungkus yang rapi, kasih ini hadiah. Apa nih? Hadiah. Siapa sih yang nggak suka hadiah? Semua orang suka hadiah ya. Makanya mas sekalian, itu kurang lebih buku-buku yang ready stock di Al-Kausar Store. Bapak Ibu tinggal pesan kepada kami langsung kirim ya, mau di Jakarta, mau di Bekasi, mau di Bogor, mau di Surabaya, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, insya Allah semuanya selama masih di Indonesia kita kirim. Kita insya Allah sampai, dan semoga ilmunya bermanfaat.
Harga dan daftarnya ntar saya tulis di deskripsi di bawah sini. Bapak Ibu silakan dilihat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa membeli buku yang bermanfaat seperti ini, karena di masa seperti sekarang tidak lain dan tidak bukan kita harusnya menambah iman dan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.